Aduh cenah sok maca teu apa sabaraha. Baca we unggul. Jadi sesekali Bu coba telaah terjemahnya. Indah Bu, surat itu indah. Yasin itu indah sekali. Inna ashabal jannati, sesungguhnya penghuni surga. Al-yauma, pada hari itu, hum fi syughulin fakihun. Pekerja kesibukannya bersenang-senang. Kesibukannya bersenang-senang. Balanya shopping, main, tidur, oh begitu. Mau nyese, mau gegero, mau ngaji, mau ngaramet, mau ngoret, mau. Kesibukannya bersenang-senang. Lahum fi'a, hum wa azwajuhum, mereka dan pasangannya, alal aroiki, di atas dipan-dipan, muttaqiun, saling bersender. Di taman-taman banyak bangku-bangku, kursi-kursi, mereka tuh bersandar, saling bercengkrama, ngobrol kartu kadia. Lahum fiha fakihatun, bagi mereka buah-buahan, banyak buah-buahan terhidang. Walahum fiha mayaddaun, dan apapun yang mereka minta dikasih. Hoyong naon mangga, hoyong naik pesawat tiba-tiba datang, mangga Bu, bade kana jet pribadi, bade ke Airbus, jemput. Hoyong kana kapal pesiar, mangga bade ka samudra mana, jemput, begitu Bu. Luar biasanya di sorga, dan indah semuanya. Ada satu benda sorga di dunia Bu. Ketika Nabi Adam merindukan Siti Hawa 40 tahun tidak ketemu, ya Allah, sudah balikin saja saya ke sorga. Kata Allah, Jibril, coba carikan benda sorga untuk melipur keriduan Adam. Apa ya Allah? Cari benda yang paling hina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunzira ba'san syadidan min ladunhu yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Kashfur Rahman, ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita buka dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah Fatihah keluarga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh solihah,
dibukakan pintu kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk meraih segala yang dicita-citakannya. Anak-anak kita yang sedang mencari lapangan pekerjaan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal dan barokah. Yang sedang mencari pendamping hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan yang soleh dan solehah. Sudah berumah tangga, semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Yang sedang sakit, baik lahir ataupun batin, semoga Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan kesabaran, Allah menjadikan sakitnya sebagai penggugur bagi dosa-dosanya. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita ke alam barzakh, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya, memaafkan kesalahannya, menjadikan kuburannya sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang cabang-cabang iman. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu ada 77 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan atau membuang sesuatu yang membahayakan di jalan sehingga orang selamat dalam perjalanannya. Kita lanjutkan pada pagi hari ini, melanjutkan cabang iman yang kedua. Seperti biasa, saya pilihkan dari kitab Syu'bul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu saniyata al-imanu bil malaikat. Wa syu'batu saniyata, cabang iman yang kedua, al-imanu, beriman, bil malaikati, kepada para malaikat. Sekali lagi, cabang iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara beriman kepada para malaikat, bi an tusaddiqa bi wujudihim, membenarkan keberadaan malaikat. Ulangi, satu, membenarkan keberadaan malaikat. Malaikat itu ada dan banyak. Malaikat jumlahnya tidak terhitung. Jadi kalau kita ditanya berapa jumlah malaikat seluruhnya, jawaban yang paling tepat adalah wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Kalau malaikat yang wajib diketahui baru jumlahnya ada 10. Nah, itu wajib diketahui. Kalau tidak hafal berarti dosa.
Bu ya. Dosa kalau tidak hafal. Ini wajib. Kenapa wajib diketahui? Karena yang 10 ini Bu selalu berhubungan dengan manusia. Malaikat ini ada, bahkan wajib diketahui yang 10 selalu berhubungan dengan manusia. Contohnya, pas seseorang 4 bulan dalam kandungan, Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim, kemudian mencatat 4 ketetapan malaikat. 1, ditetapkan usianya. Si A 50 tahun, si B 100 tahun, si C 80 tahun, itu Allah mencatat umurnya melalui malaikat yang menetapkannya. Nah, usia, jadi semuanya sudah ada jatah usia. Kita mau panjang mau pendek, Bu. Kemudian pekerjaannya sudah ada. Ini di sawah, di ladang, di kantor, ASN, PWN, segala macam ada. Semua telah dicatat. Jadi ketika anak ibu misalkan melamar ke perusahaan ini, kemudian tidak diterima, itu karena catatannya bukan di sana. Silakan melamar ke perusahaan lain, pasti ada. Fa inna ma'al usri yusron, 1 kali tolak 2 akan menerima, begitu ya. Silakan, itu sudah ada catatannya. Yang ketiga, rizkinya. Rizki. Seseorang tidak akan mati sebelum rizkinya habis. Itu ditetapkan oleh malaikat dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak tahu tempat rizki, rizki tahu tempat kita. Insya Allah. Bapak Ibu misalkan datang saja ke meja makan, di sana ada sambal terasi dari Cirebon nyampe ke sana, cabai dari Wanayasa nyampe ke sana, garam dari Madura nyampe ke sana. Tinggal kita melangkah, semua ada di sana. Bontengnya, sayurnya dari mana entah, kerupuknya dari Ciamis datang semua, Bu. Nasinya dari mana? Subang misalkan, semua datang. Nah, jadi kalau kita tidak tahu tempat rizki, rizki tahu tempat kita, pasti datang. Ini ditetapkan oleh Allah melalui malaikat. Kemudian bahagia dan celakanya, itu sudah ada. Jadi kita tidak usah bingung ngejar-ngejar yang sudah Allah tetapkan, tenang saja. Tinggal kita menjalankan perintah Allah, sudah ibadah saja. Nanti waktunya akan datang. Kita kerja niatkan ibadah. Uang nanti datang pas dengan takdir yang Allah tentukan. Ini malaikat. Malaikat ketika kita dalam kandungan ditiupkan ruh, dicatat 4 kepastian. Kemudian ketika kita lahir ke dunia, ada 2 malaikat. Malaikat Raqib terus mencatat amal kebaikan kita. Pengajian di Kasyfur Rahman ada catatannya. Raqib itu terus dari mulai bangun tidur sampai kita tertidur kembali, dicatat semuanya, kebaikan semua. Ada lagi yang khusus mencatat keburukan, siapa? Malaikat Atid. Oh, sibuk nih, ternyatakan salaki kermolotot kami toha, dicatat semuanya. Terbuka orat, nah dicatat, bukan nyibit budak, dicatat semuanya, Bu. Tidak ada yang terlewatkan. Sibuk tuh dua-duanya. Pegal tidak. Kan banyak manusianya. Tidak. Karena malaikat terbuat dari cahaya. Sekarang begini. Kalau kita menyalin ini, Bu, manual dengan tulisan seperti anak-anak kita nih. Kira-kira lama tidak? Lama ya.
bisa membutuhkan mungkin 2-3 jam segini. Coba sekarang masukkan ke mesin fotokopi, masukkan aja. Pijit, tek, teng, ada cahaya keluar. Keluar aja. Percis sama seperti ini. Dengan cahaya begitu cepat. Itu baru cahaya ciptaan manusia. Apalagi ciptaan Allah. Makanya malaikat terbuat dari cahaya. Nah, kemudian ketika kita menjelang ajal, siapa malaikat yang menghampiri, Bu? Menjelang ajal, malaikat Israil, subhanallah. Bahkan 2. Kalau kita menjelang ajal ada 2 malaikat. Misalkan Bapak Konyal, Ibu Salamah telah waktunya, maka datanglah pertama 1000 malaikat akan memeras dari mulai ujung jari kaki sampai ke lutut, Bu. 1000 malaikat. Sudah sampai diperas begitu, udah dingin kakinya, terbang. Terbang lagi 1000 malaikat, turun lagi, memeras dari lutut sampai pusat, terus diperas sampai dingin ke bawahnya. Sudah tidak merasakan apa-apa. Terbang lagi, turun lagi 1000 lagi, sampai ke dada. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun. Ketika sampai ke dada, maka turun 2 malaikat. 1 Jibril, 2 Israil. Nah, kalau dia orang yang buruk, orang yang jahat, alim wa imaka bangosan alim, sholat tala asakahayang wa. Nah, maka yang pertama Jibril membentangkan sayap kanan, jereng. Surga dan keindahannya indah sekali, Bu. Subhanallah. Indah sekali, luar biasa. Kemudian kata kita, dia membelalak, matanya berbinar, ingin masuk ke sana. Kata Jibril, ini bukan tempatmu, ini tempatmu yang sebenarnya. Dibentangkan sayap kanan, terlihat neraka dan kengeriannya, yang pecah kepalanya, yang robek perutnya, mengerikan. Dia pun pucat pasi, lupa anak, lupa istri, lupa keluarga. Gak mau. Ketika gak mau, dicabut langsung. Wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut dengan keras. Bapak Ajrail mencabut, begitu. Jibril selesai tugas. Kalau dia orang yang baik, pertama sayap kiri Jibril bentangkan. Neraka dan kengeriannya. Menakutkan. Kemudian kata Jibril, ini bukan tempatmu yang sebenarnya, ini tempatmu yang sebenarnya. Surga dan keindahan. Bercahaya, berbinar, pingin masuk ke sana. Kata Jibril, silahkan. Jibril datang, dicabut. Wana sitoti nasto, demi yang melepaskan dengan lembut. Nah, itu malaikat semuanya berperan. Kita mau yang mana nih? Apakah wana zi'ati goroko, demi yang mencabut dengan keras, atau wana syitoti nasto, demi yang melepaskan dengan lembut? Yang mana kira-kira pengennya? Wana syitoti nasto. Tapi jangan sekarang ya. nanti aja. Nah, nanti aja ya. Ini masih dibutuhkan ya. Para penghafal Quran, para hafiz-hafizah masih dibutuhkan. Itu malaikat berperan, Israil dan Jibril. Nah, penting sekali. Kemudian juga ketika kiamat terjadi, siapa yang meniup angkasa raya sampai hancur? Malaikat Israfil. Besar sekali malaikat Israfil itu. Ketika Nabi Isra Mi'raj melihat Jibril di Sidratil Muntaha punya sayap 600 sayap. Satu sayapnya mampu melingkupi bumi seperti ayam, sayap ayam melingkupi telurnya. Betapa besar. Kenapa? Memang planet juga banyak. Kalau kita naik ke atas di zoom begitu, maka akan terlihat miliaran planet yang terkumpul dalam satu nebula, satu galaksi, maaf.
Dijom lagi ternyata ada miliaran galaksi, Bu, yang terkumpul dalam satu nebula. Ke atas lagi dijom lagi ternyata ada miliaran nebula. Miliaran nebula. Masuk ke satu nebula terdapat miliaran galaksi. Galaksi kita Bima Sakti. Masuk lagi ke galaksi, di sana miliaran planet termasuk bumi yang kecil sekali. Betapa kecilnya kita dan betapa banyaknya makhluk Allah. Nanti ditiup oleh malaikat Israfil, udah berantakan semuanya. Nah, itu malaikat sama berhubungan. Kita meninggal dunia, masuk ke alam kubur, ketemu dengan siapa? Malaikatnya. Munkar dan Nakir. Subhanallah. Malaikat lagi yang bertugas bertanya. Pertanyaan pertama apa? Man rabbuka. Artinya, siapa Tuhan? Nah, itu yang menjawab akhlak kita, bukan mulut kita. Kalau selama hidup kita menjalankan perintah Allah, otomatis Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Kalau di masa hidupnya tidak pernah menjalankan perintah Allah, tidak mungkin mampu menjawab Allahu Rabbi. Tidak mungkin, karena akhlak. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya Muhammadun Nabi. Kalau kita dalam keseharian menjalankan sunnah-sunnah Nabi, spontan kita akan mampu menjawab Nabi Muhammad nabiku, Muhammad Nabi. Tapi kalau dalam keseharian kita tidak pernah melakukan sunnah Nabi, tidak mungkin kita mampu menjawab. Ulang, Bu, gebuk, jet, Bu, subhanallah. Sama dengan kita punya gelas diisi air bening. Pas kita tuangkan isinya keluar bening. Kalau kita punya gelas isinya kopi, dikeluarkan kopi juga. Jadi akhlak itu respon spontan pada suatu kejadian. Kalau mau tahu akhlak seseorang, Bu, lihat ketika merespon sesuatu. Misalkan saya di depan ibu bapak berbicara, bajunya lumayan bagus lah, pecinya gitu kan, merah dikit. Kemudian ngomongnya diatur, tapi bagaimana akhlak saya? Coba saya ketika kejedawat, ketika jatuh, apa yang keluar? Itu Astagfirullahaladzim, istighfar sehariannya. Itu la ilaha illallah. Nah, itu berarti ketika kaget la ilaha illallah. Berarti itu bagus akhlaknya. Tapi kalau ketika jedut, Allah saya jadwal, nah jadwal isinya. Dan tidak bisa ngarang ketika spontan, Bu. Bro, saya kehed akhlaknya. Begitu. Mau bisa naonnya, mau. Jadi langsung spontan. Begitupun di alam kubur, yang menjawab adalah akhlak keseharian ketika di dunia. Begitu. Tidak mungkin kita tidak pernah melakukan sunnah Rasul, tapi di alam kubur mampu menjawab Muhammadun Nabi. Tidak mungkin. Jadi hanya akan bisa menjawab Muhammad Nabiku kalau dalam keseharian kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada 7 sunnah Rasul yang utama, Bu. Mudah-mudahan ketujuhnya ini kita selalu melaksanakannya, ya. Yang pertama, sholat tahajud. Kita tahajud tadi, Bu. Insya Allah, alhamdulillah sudah dikit-dikit lumayan. Tahajud itu jam berapa sih idealnya? Jam 2, jam 3, ada lagi? 1 jam sebelum waktu subuh, itu idealnya. Kalau subuh sekarang jam 4.20, idealnya tahajud jam 3.20, begitu. Gimana kalau jam 3? Bagus. Paling siang, idealnya jam 4.30. Aja 3.20. Begitu, Bu, 1 jam sebelum subuh.
Kalau di Mekah, di Madinah kan ada adzan awal ya. Adzan 1 jam sebelum waktu subuh. Itu membangunkan untuk tahajud. Atau kalau di Tasik, Pak, di kampung saya masih ada yang adzan awal. Tergantung subuhnya. Kemarin subuh jam 4, adanya jam 3, begitu. Kalau subuh jam 5, adanya jam 4. Itu idealnya. Jadi jangan sampai tahajud 1:30. Tergawe nunutan. Repot ya. Muriang. Jadi tahajud misalkan jam 2:30. Padahal tidak terbiasa. Siangnya dendam, perem, jangan sampai. Jadi betul-betul istiqomah. Idealnya 1 jam sebelum sholat subuh. Lebih awal, lebih bagus, silakan kalau kuat istiqomah. Tahajud. Yang kedua, tilawatil Quran. Itu sunnah Rasul. Ini bukan tilawah kitab tahfiz ya. Kalau tilawah hanya baca, tapi kalau tahfiz dihafal, tahsinnya juga diperbaiki, bacaannya, subhanallah. Kan kewajiban kita terhadap Quran banyak, Bu. 1, tahsin tilawah, membaguskan bacaan. Yang kedua, tafhim tarjamah, memahami isi kandungannya. Yang ketiga, tatbikus syariah, mengamalkan isi kandungannya. Yang keempat, ad-dakwah, mengajak. Nih, keluarga besar Kashfur Rahman mengajak, ya, mengajak saudara, tetangga, handai tolan untuk mampu membaca Quran, mampu menterjemah, mampu menghafal. Kemudian yang kelima, minhajul hayat, sebagai pedoman hidup. Ini kewajiban. Jadi sunnah Rasul yang kedua adalah tilawah. Yang ketiga, sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki, bagi bapak-bapak, sholat berjamaah. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga adalah sedekah. Alhamdulillah ya, ada gehu, ada kopi, luar biasa nih, mudah-mudahan ya, yang bersedekah gehu, kopi, ini dibalas keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat duha. Sholat duha. Ibu sudah duha, Ibu? Alhamdulillah. Ada yang belum? Yang belum. Ada duha sugro, duha kubro. Duha sugro 2 jam 10 menit dari subuh. Kalau subuh jam 4.20, jam 5.20, jam 6.20, tambah 10, jam 6.30. Jam 6.30 itu sholat duha. Sugro. Gak sempat kubro 1,5 jam sebelum duhur. Kalau duhur jam 12:02, ya setengah 11 masih bisa melaksanakan sholat duha. Kemudian istighfar. Yang keenam, mendawamkan istighfar. Selalu beristighfar. Yang ketujuh, dawamul wudu, selalu punya wudu. Nah, ya. Bahkan disunahkan, dianjurkan setelah wudu sholat 2 rakaat. Dinamakan syukrul wudu. Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimampirkan ke sorga, ke neraka, kemana-mana. Ketika ke sorga, Nabi mendengar suara langkah Bilal. Ayah langkah ini kenal, kata, oh langkah Bilal. Bilalnya masih di dunia, suara langkahnya sudah di sorga. Ibu kenal gak langkah suami? Kerbak-kerbak, oh suami ya. Kerbak-kerbak, oh hansip ya. Kerbak-kerbak, oh budak ya, kan begitu ya. Begitupun Nabi Muhammad. Ini kayak kenal langkah ya, oh langkah Bilal. Nah pas turun ke dunia, ditanya, Bilal, ta'al, Bilal sini. Apa yang kau lakukan dalam Islam yang istimewa? Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Aku mendengar suara langkahmu di surga. Kata Bilal, ya Rasul, saya tidak pernah berwudu kecuali sholat 2 rakaat setelah itu. Ibu bari ngaos Quran, abdaslah, wudu dulu. Sebelum baca Quran, sholat 2 rakaat. Wudu untuk apa saja? Mau sholat duhur, wudu, sholat dulu 2 rakaat, kemudian qobliyah, kemudian duhur. Begitu.
Itu sorga, subhanallah ya. Nah, dawamul wudu, dan bagus juga silahkan untuk sholat 2 rakaat sebelumnya. Nah, ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita melaksanakan sunnah itu, otomatis akan mampu menjawab Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku. Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan ketiga apa? Wama imamuka, siapa imam hidupmu? Al-Qur'anu imami, Al-Quran imam hidup saya. Kalau kita mengamalkan tidak, terbaca pun terbata-bata, aduh gimana ini? Nah, tidak akan mampu menjawab Quran imam hidup saya. Tapi kalau kita dibaca, bahkan dihafal, ya, insya Allah kita akan mampu menjawab Quran imam hidup saya. Kalau Quran kita jadikan petunjuk di depan, Quran akan menuntun kita ke sorga. Kalau Quran dijadikan di belakang, akan mendorong kita ke dalam api neraka. Subhanallah ya. Nah ini malaikat yang bertanya. Yang keempat pertanyaannya, wa madinuka, sebagian ulama, apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam agama saya. Yang terakhir, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Siapa saudara kita, Bu? Muslimin wal muslimat. Ulang hitung, wa nasahanya bibina sapa sanas eta. Tapi saudara kaum muslimin wal muslimat. Kalau selama ini kita berpegang tangan, bahu-membahu, saling mengingatkan, saling mendoakan, insya Allah lamun para sewe tidak kan mampu menjawab. Ini malaikat juga yang ada di kubur. Kemudian Bu, nanti terakhir, ketika seseorang masuk baik itu ke sorga atau ke neraka, ada akan bertemu dengan 2 penjaga. Sorga, siapa yang menjaganya? Malaikat Ridwan. Neraka, malaikat Malik. Kita pin ketemu yang mana, Bu? Ridwan ya. Insya Allah mudah-mudahan ketemu malaikat. Oh subhanallah. Sorga tuh luar biasa indah sekali. Indah sekali. Coba, dalam ini surat apa, ayat keberapa? Kalau yang bisa boleh pulang. Inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fakihun hum wazwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Surat apa? Oh Yasin, hebat Yasin. Ayat berapa? Aduh. Sedikit lagi. 50 luar biasa ini. Pantesan namanya terpampang jadi doa, ini luar biasa ini. Asy-Rahman ya, terbuka itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yasin ayat 55. Aduh, cenah sok maca itu apa ayat sabaraha. Baca we unggul. Jadi sesekali Bu, coba telaah terjemahnya. Indah Bu, surat itu indah. Yasin itu indah sekali. Inna ashabal jannati, sesungguhnya penghuni surga. Al-yauma, pada hari itu, hum fi syugulin fakihun, pekerja kesibukannya bersenang-senang. Kesibukannya bersenang-senang. Belanja, shopping, main, tidur, oh begitu. Mau nyesel, mau gegero, mau ngaji, mau ngaramet, mau ngored, mau. Kesibukannya bersenang-senang. Lahum fi'a, apa namanya? Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangannya. Alal araiki, di atas dipan-dipan, muttaqiun, saling bersender. Di taman-taman banyak bangku-bangku, kursi-kursi, mereka tuh bersandar, saling bercengkrama, ngobrol kartu kadia. Lahum fiha fakihatun, bagi mereka buah-buahan, banyak buah-buahan terhidang. Walahum fiha mayaddaun, dan apapun yang mereka minta dikasih. Hoyong naon mangga, hoyong naik pesawat tiba-tiba datang, mengabu badai kana jet pribadi, badai ke Airbus jemput.
Hoyong anak kapal pesiar, mangga mereka samudra mana, jemput begitu Bu. Luar biasanya di sorga dan indah semuanya. Ada satu benda sorga di dunia Bu. Ketika Nabi Adam merindukan Siti Hawa 40 tahun tidak ketemu, ya Allah sudah balikin saja saya ke sorga. Kata Allah, Jibril, coba carikan benda sorga untuk melipur keriduan Adam. Apa ya Allah? Cari benda yang paling hina. Maka Jibril mengambil apa? Batu, Bu. Batu surga ambil aja. Batu kan kita juga hina Bu ya. Coba ibu misalkan uih ngawas. Ibu sakadap ka dieu. Yana, ieu punten hatur lumayan. Dibuka teh batu kumaha Bu? Kesebelahan cenah bari pulang teh. Kan gitu. Mun satreuk mah teu naon-naon. Ieu mah sakeupeu. Nah Jibril pun ngambil batu, benda yang paling tidak berharga di surga. Tempel tuh, sampai sekarang ada, namanya Hajar Aswad. Dicium ribuan orang tiap hari, Bu, tiap menit. Itu baru batunya. Apalagi nanti gedung-gedungnya, bidadarinya, bidadari. Betapa indahnya surga. Subhanallah ya. Nah, baru batunya sudah begitu berharga. Nah, jadi mudah-mudahan kita nanti ketemu malaikat Ridwan agar masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat itu terkena Bu, terkena sangar. Ketika Nabi Isra Mi'raj, semua nabi menyambut, memeluk, semua malaikat menyambut bersalaman, membaca salam. Satu malaikat yang hanya nengok saja gini. Tidak tersenyum, apalagi bertanya, tidak. Nengok doang gitu. Setelah itu Nabi bertanya, man huwa ya Jibril? Siapa dia Jibril? Kata Jibril, dia malaikat Malik, malaikat Zabaniyah. Eta paling sopan Muhammad ngalieu teu lumayan. Ke orang yang durhaka mah dipek-prek gebug. Jadi malaikat paling sadis malaikat Malik ya. Padahal kita tidak termu malaikat Malik. Ini malaikat. Jadi mereka semuanya ada, semuanya banyak, tapi yang wajib diketahui ada 10. Satu malaikat, Jibril 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, subhanallah ya. Tugas malaikat Israfil apa? Meniup sangsakala. Kapan? Nanti. Kalau sekarang ngapain? Nah, takut ada yang nanya gitu, gimana jawabannya? Malaikat Israfil meniup sangsakala nanti. Sekarang, oh lagi dibersihin trompetnya. Oh, isi tiangan, sanes. Ngapain sekarang? Bertasbih. Yusabbihu ra'du wal malaikah. Bertasbih semua makhluk yang ada di bumi termasuk malaikat. Bertasbih Bu. Malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabinya masih ada atau sudah tidak ada? Terus sekarang ngapain Jibril? Bertasbih. Terus ngulang sana. Bertasbih. Oh, gawe atau Jibril nama pensiun? Tidak, Bu. Tetap dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada, Bu, pertanyaan yang nyeleneh anak-anak itu begitu. Ijro'iyah tugasnya apa? Mencabut nyawa. Bagaimana kalau sekali matinya 30 orang? Suruh gitu. Emang ngaramet gitu? Tidak. Matiin listrik 1 trek. Kalau 10 saklarnya trek mati semua. Kan begitu. Gampang sekali. Nah, kadang ada Bu, anak yang suka begitu ya. Nah, kita jawab juga. Itu malaikat 1 itu bi antusadiqo biwujudihim, membenarkan keberadaan malaikat. Nah, ya, insyaallah yang 10. Kemudian bi annahum ibadum mukramun. Biannahum bahwasanya mereka ibadum mukromun, hamba-hamba yang dimuliakan.
Ada orang kafir Quraisy yang mengatakan malaikat adalah anak-anak Allah. Bukan. Ada yang mengatakan bahwa malaikat adalah pembantu Allah. Bukan. Tapi mereka hamba Allah. Begitu. Hamba Allah. Yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Dalam surat Al-Anbiya ayat 26, bal ibadum mukramuna la yasbiquna bil qaul wa hum ya'muru wa ya'malun. Nah, bal ibadum mukramun, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ini malaikat. Mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah maksiat, membangkang. Kenapa kalau Allah kuasa kok nyuruh malaikat? Sudah aja sama Allah langsung. Nah, ini tanda kuasanya Allah. Sekarang begini, arsitek mampu tidak menggambar sebuah bangunan, Bu? Mampu ya? Menggambar, merancang, beserta biayanya mampu tidak? Mampu kan? Tapi dia yang nyangkul, yang ngaduk tidak? Yang neplok, yang masang bata-bata? Tidak, Bu. Ada bawahannya. Ngaduk ayah, tukang na ayah. Tanda kemuliaan seorang arsitek begitu. Seorang arsitek yang gambar, yang ngaduk, yang aduh, beripu pisan. Begitupun tanda kekuasaan Allah. Maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, bahwa malaikat bukan pembantu Allah, bukan anak Allah, tapi hamba Allah yang mulia. Mulia mana dengan manusia? Kira-kira mulia manusia, mulia malaikat, Bu? Ya, ada yang manusia, ya. Tadi ada yang malaikat di belakang. Kata Imam Al-Ghazali, bukan kata saya. Kalau manusia sedang mengikuti akalnya, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Kalau dia sedang mengikuti hawa nafsunya, dia lebih hina daripada setan. Lebih hina daripada setan kalau sedang mengikuti hawa nafsunya. Ada orang yang berzina, tanya kenapa? Hilaf, tergoda setan. Setan enak ke saya. Mana yang ngalapukeun sanu salahkeun. Bunuh, cerai misalkan, maaf hilaf, tergoda setan, enak cek setan, teman yang ngebunuh orang salah kenana. Jadi begitu, Bu. Kalau manusia sedang ngikutin akalnya, dia lebih mulia daripada malaikat. Kalau sedang ngikutin hawa nafsunya, lebih hina daripada setan. Nah, kemudian yang ketiga, wahum ajsamun latifatun. Malaikat adalah jisim yang latif, yang halus. Makhluk halus. Makhluk apa, Bu? Di sini mungkin ribuan atau bahkan miliaran malaikat. Karena barang siapa yang thalabul ilmi atau berzikir di masjid Allah, malaikat turun, menaungi dan mencurahkan rahmatnya. Mungkin banyak, tapi tidak kelihatan. Karena makhluk halus. Cahaya berdesak-desakan tidak, Bu? Tidak. Kita misalkan satu ruangan kamar dikasih lampu yang 10 watt redup, dikasih yang 100 watt terang, dikasih yang 1000 watt berdesak-desakan tidak cahaya? Tidak, semakin terang saja. Begitupun di sini. Mungkin berapa ribu malaikat yang hadir yang mencatat amal kebaikan gitu ya. Nah, adsamun latifatun. Kata Siti Aisyah, hadis riwayat Muslim, khuliqatul malaikat min nur. Manusia diciptakan dari cahaya. Kecepatan cahaya berapa? 300.000 km per detik, Bu. Subhanallah. Paling cepat. Setiap Senin dia melaporkan amal ke langit. Setiap Kamis lapor amal ke langit. Itu. Setiap hari Kamis melaporkan amal manusia ke langit.
Kalau malaikat tidak terbuat dari cahaya, repot tuh. Kudu SMS lah, Gojek, mana pi. Nah, untung terbuat dari cahaya, cepat ke sana. Nah, kemudian selanjutnya malaikat ini mereka ja'alallahu lahum quwatan ala tasyakul. Yang terakhir, Allah jadikan lahum bagi malaikat kuatan, satu kekuatan ala tasyakul, berbentuk biaskalin mukhtalifatin hasanatin, dengan bentuk-bentuk yang bagus. Malaikat diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjelma menjadi makhluk yang bagus. Nah, itu ya. Satu tadi, malaikat wajib dibenarkan keberadaannya. Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Malaikat adalah fisik atau jisim yang halus, makhluk halus. Kemudian yang keempat, malaikat diberikan kemampuan untuk menjelma menjadi makhluk atau bentuk yang bagus. Nabi Muhammad sering kedatangan malaikat Jibril. Setiap hari Jumat Jibril datang untuk mengecek bacaan Nabi. Dicek bacaan Nabi, Qurannya dicek. Kalau di Madinah ada di dalam Masjid Madinah ada tempat muadzin. Tawadhuh itu Bu, ini mimbar Nabi, ini rumah Nabi, ini taman surga. Di sini ada tempat tergantung, tempat muadzin. Itu makom Jibril, tempat Jibril datang kepada Nabi mengecek bacaan Nabi. Setiap hari Jumat dicek bacaan Nabi. Nah, datang. Kadang Jibril berbentuk dahiyatul kalbi, seseorang orang Arab yang ganteng sekali, namanya dahiyatul kalbi. Tuh, bertamu kepada Nabi. Pernah bertamu kepada Siti Maryam ketika akan meniupkan ruh ke rahim Siti Maryam. Nah, berbentuk, kemudian minta izin, ditiup rahim Siti Maryam, kemudian hamil oleh Nabi Isa alaihissalam. Bertemu kepada Nabi Ibrahim, memberitahukan bahwa akan punya anak namanya Ishak dari Siti Sarah. Ya, nah banyak. Jadi malaikat sering turun kepada manusia dan berbentuk makhluk yang bagus. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kurang lebih cabang iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang pertama, bi an tusaddiqa bi wujudihim, membenarkan keberadaan malaikat. Banyak, jumlahnya tidak terhitung, Allah yang tahu, tetapi yang wajib diketahui ada 10 yang kesemuanya selalu berhubungan dengan manusia. Kemudian malaikat adalah ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan Allah, tidak pernah la ya'sunallah, tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, adsamun latifatun, malaikat adalah jisim yang halus, makhluk halus yang terbuat dari, diciptakan dari cahaya. Kemudian juga yang keempat, ja'alallahu lahum quwwatan ala tasyakul bi ashkalin mukhtalifatin hasanah. Allah memberikan kekuatan untuk menjadi sesuatu bentuk yang bagus. Bentuk kadang manusia, kadang bentuk yang asli yang bagus. Beda dengan setan jin, mereka kalau menjelma biasanya menyerupai bentuk-bentuk yang ditakuti ya. Jin juga sama. Kadang mereka menjelma sesuatu. Makhluk yang senang dijelmakan oleh jin ini biasanya ular. Itu jin sering menjelma menjadi ular. Ular kan menakutkan ya. Kalau ibu misalkan rumah ini dari kebun jauh, dari sungai jauh, tapi ada ular di rumah. Pertama, ibu azan. Gak usah pakai mikrofon adanya. Pelan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus begitu.
Karena setan jin takut dengan adzan. Kalau itu pergi, berarti dia jin. Udah jangan dibunuh, nanti akan menghilang sendiri. Kalau diam saja, silahkan bunuh. Ayahan, gitu kan, silahkan. Nah, kedua biasanya kuda, Bu. Kuda. Kadang-kadang terdengar suara kuda dari mana. Baca saja ayat kursi, silahkan. Baca ayat kursi, kemudian dalam kalimat wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyul azimnya 3 kali. Dari awal baca sampai ke wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim 3 kali. Ulang-ulang. Insyaallah jin tidak akan mampu menggoda orang yang baca ayat kursi. Kemudian juga kucing karena. Nah, ini ya. Kucing juga kadang suka menjadi media yang jin menjelma jadi kucing. Nah, tapi kalau malaikat ini selalu berbentuk yang indah-indah, yang baik-baik. Baik, itu mungkin kurang lebih kajian kita pada pagi hari ini. Cabang iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Oh, mangga Ibu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, mangga. Iya. Coba tebak surat apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat apa? Wasyamsi, asyamsi. Fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan fujuraha, kedurhakaan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi kita selalu ada dua pembisik. Pembisik positif, pembisik negatif. Ngaji mendingan di imah ngalung sarbari ngopi nyanya teu hiji ngaos mumpung sehat mumpung halodo mangga berangkat, silahkan bebas memilih yang mana. Ulah tahajud loba gawe beureum mah isukana tahajud mah teu mengpeng sehat mengpeng kiat sok tahajud begitu selalu ada. Nah, kita itu diberikan kebebasan memilih yang baik atau yang buruk. Tapi kalau baik dicatat oleh malaikat raqib dan sorga bagiannya. Kalau buruk dicatat oleh malaikat atid dan neraka bagiannya. Allah memberikan kebebasan. Silahkan. Begitu. Jadi kita harus betul-betul dikendalikan. Ini bisikan siapa nih? Gitu ya. Kita mau bersedekah nih. Bersedekah. Di saku kita ada 116.500. Beureum gede teuing beureum mah. Soekarno Hatta itu bisikan, ulah gede teuing nu leutik begitu dibisikin. Udah sesekali lah ai kamu masa eutik sok. Nah, begitu. Jadi selalu ada dua pembisik. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan Allah menyempurnakannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan kedurhakaan dan ketakwaan. Selalu silakan kita milih yang mana. Usahakan kita memilih yang positif. Jangan memilih yang negatif. Begitu harus ada perlawanan. Ada perlawanan ya. Nah, jadi kalau kita ikutin setan, banyak nih teman saya nih kata setan ya. Begitu. Jadi selalu begitu. Makanya kita selalu bertawud. Dan banyak Bu orang yang tidak mampu mendawamkan ta'awud, paling istighfar. Padahal untuk mengusir setan adalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya. Itu untuk mengusir setan. Tapi jarang orang yang mendawamkan ta'awud, jarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jarang. Karena setan tidak suka. Akhirnya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Itu mah dosa kita. Dan kadang jadi modifikasi dosa ya. Astagfirullahaladzim. Cuma agak supaya dibilang agak soleh dikit lah jadi amok-amokan ya. Dimodifikasi marahnya dengan istighfar. Baik, ada lagi? Mangga. Mangga Pak Haji. Mangga. Waalaikumsalam.
Itu. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi memang manusia ini mengalami beberapa alam. Satu, alam arwah. Kedua, alam rahim. Ditiupkan ketika usia 4 bulan dalam kandungan. Makan nggak kita dalam rahim? Makan, betul ya? Dari mana sumber makanannya? Melalui apa? Plasenta ya. Nah, plasenta itu kan dimakan. Tapi Allah sudah ciptakan tangan, kaki, mulut. Padahal tidak berguna ketika itu. Tapi bayi tidak protes. Ngapain? Buat apa nih? Udah ciptakan plasenta yang banyak gitu kan. Tapi enggak. Ketika lahir ke dunia, apa yang dipotong? Plasenta, jetrek, oleh bidan atau dokter kandungan. Yang berguna ini nih. Untuk meraih makanan, melihat makanan, mencicipi makanan, mencari makanan. Begitu. Berguna ini. Tapi kita diperintah baca Quran, sholat, pengajian, thalabul ilmi ya, sedekah, infak. Buat apa? Buat bekal di kehidupan. Jangan sampai ngapain sholat, udah aja sekarang kerja, uang, udah begitu. Nah kalau kita mati, ini dikunci, tangan diikat, mulut disumpal, mata ditutup, kaki pun diikat. Apa yang berguna? Hasil sholat kita, hasil baca Quran kita, hasil thalabul ilmi kita, itu di alam barzah. Begitu. Itu untuk menanti alam akhirat. Nanti akhirat makan juga. Tadi kan ada walahum fiha fakihatun, dan bagi mereka buah-buahan. Ada lagi. Jadi ketika alam barzah, dunia selesai, kita meninggal, masuk ke alam barzah. Alam yang ketiga, alam barzah. Keempat, alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Makan juga di kuburan. Makan. Tapi jenis makanannya beda. Hasil kita pengajian, hasil baca Quran, makanan. Kita kirim Fatihah. Ke sana berbentuknya makanan. Kirim sholawat, kirim segala macam, kirim doa, berbentuknya makanan. Kemudian ketika akhirat, terakhir alam yang akhir, sama juga. Di surga ada makan. Di neraka ada makanan tidak? Ada. Subhanallah ya. Zakum namanya. Sekali makan, nyangkut di tenggorokan. Gitu. Dikasih minuman, 2 minumannya. Coba kalau kita keselak, dikasih 2 minuman. Satu, surat apa nih? Labisina fiha ahqoba la yadukuna fiha barda wala syarwa illa hamima wa ghusyak. Surat apa itu? An-Naba. La yadukuna, tidaklah mereka merasakan bardan dingin, wala saroba, dan tidak ada minuman. Neraka panas, tidak ada minuman, illa hamiman, kecuali timah yang mendidih, wa ghosyakon, dan nanah yang bau. Ibu keselak makan, udah kepanasan, satu timah mendidih, satu nanah yang bau. Yang mana yang ibu makan? Tidak ada. Kalau di dunia bisa milih, alimah, mendingannya itu pop es gitu kan. Ataupun kopi ini nih, Aramadin ya. Tapi nanti dipaksakan, minum. Diminum timah, maka keluar usus dari anusnya. Diminum nanah, keluar usus dari mulutnya, saking mualnya muntah. Dipaksakan. Itu 2 minuman, hamiman wa ghusyak. Subhanallah, jadi ada makanan. Di dunia ada makanannya, di alam barzah, di kubur ada makanannya, di akhirat pun ada makanan. Semua, jadi perlu bekal. Di surga sudah dicatat tuh. Rezeki kita oleh malaikat sudah diberes, dipersiapkan. Jadi jangan khawatir tentang bekal dunia. Yang harus kita khawatirkan bekal akhirat nanti. Apakah banyak? Tidak. Lama kan. Nabi Muhammad SAW meninggal usia 63 tahun. Sekarang sudah berapa ribu tahun. Sedang apa beliau? Sedang menikmati amal yang beliau lakukan. Nenek moyang kita yang udah 100 tahun, 200 tahun, sedang di kuburan, sama sedang menikmati amal perbuatan. Mereka durhaka 70 tahun,
disiksa sudah berapa ratus tahun. Mereka capai ibadah 70 tahun, nikmat sudah berapa ratus. Dan sampai nanti. Jadi semua ada makanannya, ada bekalnya dengan bentuk dan warna yang berbeda. Jadi kita persiapkan amal bekal untuk akhirat. Dunia amal sudah dijamin pasti ada. Tidak akan mati sebelum rizkinya habis. Daripada rizki habis, gigi yang habis biasanya. Betul Pak ya? Jengkol ayah, putu ayah, ya sompong, tuh bisa ngunyah. Nah begitu, gigi yang habis. Insya Allah ya, semua ini adalah sebagai wujud mempersiapkan bekal untuk akhirat. Anak yang soleh, kita sudah meninggal sebagai investasi yang ngalir, passive income untuk kita. Kita sudah berbaring alam kubur, anak kita bisa baca Quran ngalir, pahalanya ke akhirat nanti gitu ya. Baik, cakap sakit itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mempersiapkan amal-amal untuk bekal akhirat nanti dengan banyak beramal soleh tentunya, dan mudah-mudahan kita banyak catatan amal kebaikannya dan juga bertemu dengan malaikat Ridwan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.